Ada yang bikin vlog, ada yang bikin video dokumenter juga. Terus juga ada yang buat produk review, live streaming, video tutorial. Bahkan yang lagi rame kemarin banyak yang bikin podcast kan. Itu jenis-jenis konten yang sering kita temui di YouTube, di sosial media yang ada sekarang lah. Dan gue pribadi juga udah pernah coba bikin konten-konten itu. Dan yang gue rasakan selama pembuatan konten itu ya, itu makan waktu, makan tenaga, makan pikiran. Itu yang gue rasain secara pribadi. Dan gue sadar semua itu gue rasain karena fokus gue salah saat pembuatan konten. Gue terlalu fokus ke hal yang berbau teknikal kayak kualitas video, kualitas suara. Contohnya saat gue bikin podcast, yang gue fokusin saat itu adalah persiapan studio, persiapan alat. Gue beli ini, gue beli kamera, gue beli mic, gue beli lighting. Sampai-sampai gue melupakan hal yang penting dari sebuah konten sebenarnya, dimana ya konten itu bisa dibilang berkualitas bukan dari aspek itu sebenarnya, tapi lebih ke arah isinya. Karena kalau kita lihat di YouTube sendiri, banyak konten-konten yang gambarnya burem, suaranya yang gak jelas, tapi karena konten isinya itu sesuai dengan jenis kontennya. Contoh kayak konten komedi, ya karena isi kontennya itu memang video lucu gitu loh. Bahkan videonya gambarnya jelek pun, gambarnya buram, suaranya gak jelas, tetap kita bisa menikmati gitu loh. Kita bisa ketawa karena ya isi kontennya itu sesuai dengan jenis kontennya. Video komedi ya isinya dalamnya isi komedi. Video podcast ya isinya di dalam ya tentang podcaster gitu loh, menanyakan sesuatu ke narasumber untuk membagikan suatu informasi gitu. Jadi ya itu yang gue rasain. Jadi selama kemarin gue bikin konten ya kayaknya ada yang salah nih dalam proses pembuatannya. Gue terlalu fokus ke barang-barang nomor 2. Nomor satunya gue lupakan, dimana ya isi konten itu sendiri. Jadi sekarang gue mulai, bukan sekarang sih, karena kebetulan semua teknikalnya udah siap. Jadi sekarang gue udah bisa mulai fokus nih ke isinya gitu loh konten gue. Gue nggak lagi harus pusingin perlu ini perlu itu, karena semua udah hampir ada semua gitu loh, gue udah punya. Dan jadi sekarang gue bisa fokus pembuatan konten yang isinya ada maknanya. Nah kali ini gue berdua dengan istri gue nih, gue mau buat video vlog sebenarnya. Tapi ini agak beda vlognya. Kita mau buat vlog ya, kalau orang kan bikin vlog on the spot, dia bikin video di on the spot kan, dia menceritakan tempatnya di lokasinya langsung gitu loh. Terus dia menceritakan apa yang dilakukan di lokasinya juga. Nah kalau kita berdua nih, kita mau menceritakan vlog kita berdua nih, kita menceritakan gimana sih kemarin kita jalan-jalan gitu loh. Tujuannya gue bikin ini ya karena gue pengen punya album pribadi sendiri sebenarnya. Album digital gitu loh. Jadi gue bersama keluarga tuh udah pernah kemana aja sih, terus anak-anak gue ngapain aja di sana. Ya sebenarnya buat dokumentasi pribadi sebenarnya sih. Iya, lebih ke situ. Ya kan buat kita kenang-kenangan kan. Iya, tapi juga bisa buat memberi informasi ke orang-orang yang pengen juga datang ke tempat wisata itu. Bener. Jadi kita juga selain menceritakan apa yang kita lakukan, kita juga mencoba untuk menceritakan dari tempat yang kita datengin tuh, di sana ada apa sih, terus dia tempat itu di mana sih, bisa ngapain sih di sana gitu loh. Nah jadi
itulah alasan kita buat bikin vlog ini. Bikin vlog pribadi. Vlog pasti pribadi sih. Vlog keluarga. Tapi bukan, ini vlog traveling. Travelingnya benar itu dia. Jadi lebih ke arah cerita jalan-jalan sebenarnya. Iya. Ya kan? Kita mau ceritain kita jalan-jalan kemana sih? Pengalaman. Nah, pengalaman kita. Tapi kita belum perkenalkan diri. Oh iya. Ini kan video pertama kita kan, orang belum tahu siapa sih kita. Nah, gue nih Dias bersama istri gue Ciara. Kita berdua bakalan jadi host, jadi narator di video ini, video cerita jalan-jalan. Sekaligus di video ini gue pengen review kamera yang ini kemarin gue ada beli kamera dari Insta 360 Go Ultra, dan gue pakai kamera ini untuk ngerekam video kemarin di lokasi ya, di lokasi kita jalan-jalan. Sedikit tentang produk, tentang kamera ini ya. Kamera ini termasuk action kamera, kecil, dan enaknya dia main kameranya bisa dilepas dari apa sih dia ngomongnya, pot ya. Iya, dari potnya. Ya, ini namanya stand alone kameranya nih, yang kecilnya si kameranya. Nah, ini potnya itu yang ada layarnya juga di belakang, dia bisa di flip lah. Tuh. Tapi gue mau disclaimer tentang kamera ini. Kamera ini gue beli pakai uang kita sendiri, jadi ini bukan video promosi, kita nggak disponsorin. Jadi gue bakalan ceritain apa adanya. Gue nggak ada keharusan buat menceritakan lebih tentang kamera ini. Bahkan footage yang nanti gue tunjukin di video vlog kita juga itu pure apa yang keluar dari kamera. Gue cuma potong-potong aja jadi video pendek. Oke, jadi kita bakalan lanjut ke cerita jalan-jalan kita. Sowo and you nah, Sowo and you nah. 5 September 2025. Nah, kita sekeluarga memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke negeri Perak. Destinasi pertama kita namanya Tasik Cermin di kota Ipoh, negeri Perak, Malaysia. Nah, lengkapnya nih istri gue bakalan ceritain nih gimana sih tempatnya di sana, kita ngapain sih di sana. Oke. Jadi aku mulai ya. Jadi kita seperti yang dibilang tadi, kita pergi ke Tasik Cermin di Ipoh. Lokasinya itu ada di selatan Ipoh, karena kalau kita kan kemarin dari arah KL ya. Kalau di Maps itu kita datang dari arah selatan, nah nyampe di perbatasan Ipoh, dia sekitar situ ya. Nggak jauh dari KL Ipoh highway-nya jalan tolnya. Yes. Nah di situ tempatnya. Terus jadi tempatnya ini apa sih Tasik Cermin itu? Tasik Cermin itu Tasik itu dalam bahasa Malaysia itu artinya dalam bahasa Indonesianya danau, ya kan? Jadi danau ini ada dikelilingi dikelilingi bukit-bukit kapur ya, batu kapur, limestone hills. Terus juga dia sebenarnya ada 2, tapi kita kemarin itu nyoba 1 doang. Ya kan? Kemarin kita di Tasik Cermin 1. Iya, kita ke Tasik Cermin 2. 1. 1 ya? Kalau di sini 1. Oh. 1. Jadi yang 2 itu tempatnya tapi berdekatan ya. Iya, jadi dia dari pintu masuk ya. Pertama yang ditemuin berarti Tasik Cermin 2 dulu. Iya. Di bawah iya, dia. Betul, Nah, kita naik ke atas. itu Tasik Cermin 1 ya berarti. Iya, Tasik Cermin 1. Nah, disitulah kita coba Tasik Cermin 1 itu. Nah, bedanya itu Tasik Cermin 1 ini kita ngelewatin terowongan, tapi itu panjangnya cuma 90 meter, tapi kita jalan kaki. Terus di ujung nanti kita nemu danau yang pertama. Di situ kita bisa naik boat kayak gitu. Di situ full dikelilingi dengan limestone hills. Apa sebutannya ya? Bukit batu kapur. Nah, yang kedua bedanya apa sama yang pertama? Yang kedua Tasik Cermin ini,
kita lewat water tunnel. Jadi kita lewat terowongan tapi lewat air. Itu panjangnya 130 meter. Oh, Ya. jadi kalau yang kemarin kita datang kan kita masuk goa dulu tuh jalan Iya. untuk ke danaunya kan, ke Tasiknya Iya. kan. Kalau yang Tasik Cermin 2, Itu kita pakai boat. oh kita naik boatnya itu kelilingin terowongan gitu. Nah, aku kurang tahu juga, tapi ada terowongan yang lewat situ. Oh, jadi istilahnya kalau yang kemarin kita, soalnya yang kemarin kita datangin itu Tasik Cermin 1 ya. Ya. Nah itu jadi kita cuma naik boatnya itu ya di danau aja gitu, nggak ada trek khususnya gitu loh kayak wahana gitu, nggak ada. Jadi kita cuma ya ke tengah danau, terus abang-abang boatnya bikinin video Iya. buat kita. Jago juga tuh abang-abangnya. dia bikinin video untuk kita, untuk para tamunya lah yang naik boat dia. Udah setelah itu sambil dia ceritain tentang si Tasiknya ya kan, daerah situ daerah juga. situnya. Udah terus balik lagi, jadi nggak ada kayak wahana yang dia ada jalurnya gitu lewatin terowongan segala macam, nggak ada kalau yang di Tasik kita yang kemarin kita datengin ya, Tasik Cermin 1. Betul. Agak lebih simpel lah dari Tasik Cermin kedua gitu. Tapi untuk harga sebenarnya sama aja ya. Sama Ini aja. harga nanti gua Nanti kita spill. ya Nah, terus itu botnya bisa berapa orang sih botnya itu? Kalau nggak salah, kita kemarin tuh ada berapa orang dewasa ya? 1, 2. Ada 6 orang dewasa, ada 2 anak kecil. Tapi sebenarnya bisa lebih sedikit banyak ya dari itu. Iya, sebenarnya kayaknya tergantung rombongan sih. Mungkin Iya. kalau rombongannya dia satu grup itu udah isi 6, mungkin nggak akan dicampur sama rombongan lain. Tapi karena kita kemarin cuma berempat kan, dan hitungannya yang 2 itu kan anak-anak, jadi dia nggak pakai bangkunya. Jadi kemarin kita digabung tuh satu bot, ada 3 grup lah. Iya. Kita berkeluarga, ada juga yang sendiri, ada yang kapelan. Jadi total ya dewasanya ada 7 lah sama supirnya kan. 6 sama supirnya 6. Sama Kita supir dua, satu. iya betul lah, sama supirnya bukan supir lah, apa ya namanya ya? Guide. Guide, nahkoda. Boat drivernya. Nah jadi totalnya 6 lah dewasanya sama 2 anak kecil kemarin. Hmm. Mungkin kalau rombongannya banyak orang dewasanya nggak akan digabung lah. Kita juga kurang tahu lah gimana mereka mengaturnya. Mungkin ada minimalnya, ada maksimalnya kan, biar seimbang buat itu. Betul. Kita juga dikasih life jacket, jadi anak-anak pun dapat. Yang Maliki yang hitungannya masih di bawah 3 tahun. Maliki itu anak kita yang kedua, masih di bawah 3 tahun. Dia dapat life jacket yang kecil juga, yang untuk baby, warnanya beda. Jadi ada semua lah dapat. mereka. Jadi ya insya Allah aman. Karena juga sebenarnya danaunya, kalau nggak salah ya si guide-nya tuh aku dengar dia ngomong 30 meter apa ketinggiannya, dalamnya si danau itu. Iya, makanya harus pakai life jacket lah, karena walaupun kita bisa berenang juga bahaya juga karena itu kan dalam kan, dalam. 30 meter ke dalamnya, dalam banget sih itu kan. Benar. Terus juga itu barang-barang kita dititipin, karena dulu sebetulnya dibawa ya masing-masing, tanggung jawab masing-masing, tapi sekarang udah dititipin di dalam loker, kita bisa bawa kuncinya. Jadi barang-barangnya aman. Soalnya kalau dibawa ke dalam ke boatnya bisa jadi ada monyet-monyet yang nakal mau ngambilin barang. Oh ya kan? iya Pernah ada kejadian. betul. Makanya sekarang diwajibin untuk menyimpan barang-barang kecuali HP sama kamera. Itu aja 2 yang bisa dibawa naik boat. Sisanya semua disimpan di loker. Tapi nggak ada biaya tambahan ya lokernya. Nggak ada, itu udah include lah semua. Iya. Terus juga kemarin sebenarnya kan itu kan namanya Tasik Cermin. Cuma sebenarnya kalau pas kita kemarin itu kita nggak dapat banget cerminnya. Telat kita datangnya, kita iya. kesorean. Kita kesorean. Kita pokoknya itu udah last spot lah itu. Ya kan. Kalau cerita dari abangnya kan dia ngomong kalau pengen base-nya Tasik Cermin itu datang sebelum jam 12, sebelum tengah hari katanya. Karena ada pantulan cahaya kan dari matahari, karena dia kan posisinya di dalam Bukit. apa ya, kayak lembah gitu. Iya, lembah bukit. Jadi dikelilingin bukit. Bukit tinggi ya, Ya, bukit tinggi. ya kayak lembah lah, dia dikelilingin sama bukit, dia di tengah-tengah. Nah kalau pagi katanya pantulan cahaya dari matahari itu dari tebing ke
air, makanya bisa bikin airnya seolah-olah kayak cermin. Mantul gitu loh jadinya si air. Sebenarnya airnya airnya tuh juga nggak kayak kalau di foto kita nanti di video itu kelihatan kayak keruh ya, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya itu kalau misalnya cahayanya lagi bagus ya dapet itu kayak pantulan cermin gitu. Iya itu bukannya keruh, tapi karena danaunya itu dalam, sebenarnya dia jernih, airnya itu jernih. Nah itu apa yang kelihatan dari atas itu sebenarnya apa yang ada di bawah gitu loh, gelap kan karena dia dalam 30 meter, jadi ya kelihatan apa namanya keruh aja gitu loh. Padahal sih enggak, airnya bersih gitu di sana. Gitu. Jadi better kalau mau datang ke sana pagi di saat lagi nggak mendung, lagi cerah. Sebelum makan siang lah. Iya. Kita spill dulu ya. Tiketnya. Tiket fee ya maksudnya. Oke, jadi ini dia tiket fee-nya. Oke. Jadi entrance tiket ya, pertama kita masuk ada biaya entrance tiket, tiket saat masuk, tiket masuknya itu ya di kawasan itu, karena di situ kayaknya nggak cuma si cermin aja, maksudnya Tasik Cermin ada 2, terus ada kayak sedikit playground kayak gitu-gitu, ada go-kart, enggak sih? Enggak sih? Enggak, itu di luar. Oh, itu di luar. Iya. Tapi kan itu itu masih di luar ya. Jadi si tiket masuk ini, entrance tiketnya itu cuma buat akses ke goanya aja. Goa sebelum masuk ke Tasiknya. Jadi dia kan ada dari loket terus kita harus lewatin goa, jalan kaki baru ke Tasiknya. Nah, Tasik itu sebenarnya ya? Entrance tiket ini buat akses ke goanya aja sih. Nah, itu untuk kita sebagai yang bukan warga Malaysia nih, yang nggak punya MyCard, harganya Rp12 per orang dewasa. Anak-anak kemarin di bawah 90 cm, tingginya di bawah 90 cm itu nggak perlu bayar, jadi kita bayar cuma buat dua dewasa aja kemarin sih. Jadi total buat tiket masuknya Rp24. Yeah. 2 dewasa untuk akses ke Tasiknya ya, belum naik boatnya. Nah, saat di dalam untuk naik boatnya itu harga yang mirror lake 1 kita kemarin dewasa itu bayarnya Rp30 ya. Dewasa non MyCard ya. Karena kita bukan warga Malaysia kan. Rp30 satu orang. Nah, yang di dalam ini dia sebenarnya nggak nanyain umur sih. Dia ngelihat dari tiket masuknya aja. Kalau kalian bawa tiket masuk 2 di depan, berarti kan di depan udah diukur kan, anak-anak nggak bayar. Nah, di dalam juga pas naik boat anak-anak nggak bayar lagi. Jadi di dalam itu perlu bayar yang mau naik boat sesuai yang kalian bayar di depan aja. 2 orang, jadi kemarin kita bayar Rp60 untuk naik boatnya. Gitu. Kita juga belum pernah nyobain yang kedua nih. Karena kemarin udah kesorean kan, jadi kita nggak sempat nyobain yang mirror lake yang 2. Tuh. Oke, jadi itu harganya untuk si mirror lake. Sekarang gue pengen nunjukin juga nih video yang kita ambil di goanya sama di danau ya, Tasik. Orang sini ngomongnya Tasik. Jadi ini video singkatnya yang gue ambil dari kamera ini, Insta360 Go Ultra, keadaan di sana. Ini di mana nih kita? Di Tasik Cermin. Mau foto sini? Let's go, let's go. Foto-foto gitu. Lihat Bapak gigi. Batu kapur. Hei, Dedek, Maliki.
Iya, kita beli jetty boat dulu. Kita nak tutup dah. Tak boleh dah? Ni last boat lah. Oh boleh tapi? Boleh. Oke. Ini adik. Tu bang. Okay. So the best queen. Okay, see that side. Bawah ya? Tiga grup. Satu. Isik atu. Maliki. Thank you. Oke, thank you sir. Sabar, 3, 2. Lagi. Sana. Mama jelek nggak? Tunggu. Ya, paling atas saya mah paling atas kalian. Oke, jadi kita udah selesai nih di Tasik Cermin. Jadi itu dia video singkatnya yang gue rekam pakai Insta360 Go Ultra ini di Tasik Cermin, kota Ipoh, negeri Perak, Malaysia. Gue pengen ngasih tahu sedikit. Jadi videonya itu memang kelihatan buram ya yang di dalam goa. Tapi memang keadaan di sana itu memang gelap banget goanya. Jadi saat gue ngeliat video hasil dari kamera ini ya, menurut gue udah sangat bagus sih untuk keadaan yang segelap itu ya. Dia bisa ngasih video dengan detail yang sebagus itu di keadaan yang sangat gelap. Itu sih. Oke, jadi itu cerita jalan-jalan kita di Tasik Cermin, Ipoh, negeri Perak, Malaysia. Tapi jalan-jalan kita di negeri Perak nggak selesai di situ aja ya. Karena kita kemarin 2 hari ya. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam di negeri Perak ini. Kita ada datengin bukan cuma kota Ipoh doang, kita ada ke kota lain. Tapi itu untuk video berikutnya. Ya, Jadi benar. nggak selesai di sini jalan-jalan kita. Ini baru tempat pertama. Betul. Oke, jadi segitu aja cerita jalan-jalan kita kali ini. Gua Dias. Aku Ciara. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye.